Podcast Network Asia. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas Yvonne Chouinard, pemilik perusahaan peralatan dan pakaian rekreasi alam bernama Patagonia. Beberapa waktu lalu, Yvonne sempat viral karena mendonasikan 98% saham perusahaannya untuk yayasan amal dengan nilai sekitar 42 triliun rupiah. Yvonne mengklaim bahwa keuntungan perusahaan dengan nilai sekitar 1,5 triliun rupiah akan disumbangkan untuk pencegahan perubahan iklim. Nah, yang bikin kaget bukan hanya sumbangannya, tapi cara konglomerat ini menyumbang. Jadi, dia menyumbang hartanya melalui format organisasi yang bisa mengalokasikan dananya untuk kegiatan politik. Ditambah lagi, sumbangannya bebas dari pajak hadiah. Cara ini yang membuat banyak orang jadi khawatir, karena mereka merasa kalau kebijakan politik bisa dibentuk melalui dukungan uang. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Yvonne Chouinard adalah pengusaha asal Amerika Serikat. Dia merupakan pendiri dari perusahaan pakaian dan peralatan rekreasi alam bernama Patagonia. Yvonne boleh dibilang bukanlah konglomerat pada umumnya. Pada tahun 2017, Forbes memasukkan namanya sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Bukannya senang, hal ini malah membuatnya kesal. Bagi Yvonne, ini merupakan tanda kalau dirinya gagal dalam misi pribadi untuk membuat dunia sebagai tempat yang lebih baik dan adil. Selain itu, dia juga tidak merasa kalau dirinya konglomerat. Dia tidak punya uang 14 triliun rupiah di tabungannya dan tidak mengendarai kendaraan mewah. Yvonne pribadi juga tidak pernah bercita-cita untuk jadi pengusaha. Dia memulai bisnisnya sebagai pengrajin alat rekreasi alam sederhana, yang awalnya hanya membuat peralatan mendaki buat dirinya sendiri dan juga teman-temannya. Namun tanpa disangka, produknya laku di pasaran dan permintaan terus meningkat. Bisnisnya pun terus berkembang dari peralatan rekreasi alam, kemudian berkembang menjadi jual pakaian untuk rekreasi alam. Bagi Yvonne, tugasnya sebagai pengusaha bukanlah hanya sebagai pebisnis yang menguruk keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi dirinya merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi lebih pada alam. Tentunya, selama beberapa dekade terakhir, kita melihat dampak dari perubahan iklim dan kerusakan alam. Sedikit banyaknya, manusia punya andil yang besar. Inilah yang akhirnya mendorong Yvonne membuat keputusan beberapa waktu lalu, yaitu mendonasikan 98% saham perusahaannya. Bagaimana kisah Yvonne? Semua dimulai pada tahun 1957. Dia membeli bengkel bekas pakai batu bara dan mendirikan toko pandai besi di kandang ayam di halaman belakang orang tuanya di California. Yvonne lalu membuat piton, paku logam yang ditancapkan ke batu untuk menopang tali pemanjat. Tanpa disangka, produknya populer dan laku keras. Bisnis ini sangat menjanjikan, hingga Yvonne bercerita kalau dirinya sering kali memanjat gunung setengah hari, lalu lanjut berselancar dan menangkap lobster dan abalon. Pada tahun 1970, Yvonne membeli sebuah kaos rugby untuk panjat tebing, dan ternyata sangat membantu untuk membawa berbagai perlengkapan mendaki. Ketika kembali ke Amerika Serikat, teman-teman pendakinya tertarik dan bertanya di mana mereka bisa membeli kaos serupa. Inilah yang akhirnya menjadi ide untuk ekspansi bisnis ke bidang pakaian. Awalnya, nama perusahaan Yvonne adalah Chouinard Equipment. Hingga suatu hari, dia pergi mendaki Gunung Fitzroy di Patagonia bersama pendiri perusahaan kompetitor. Perjalanan ini begitu membekas dan transformatif, hingga Yvonne memutuskan untuk mengganti nama perusahaannya menjadi Patagonia. Yvonne juga dikenal sebagai pengusaha yang unik. Bagi dia, bekerja itu harus menyenangkan. Setiap orang bebas menggunakan pakaian apapun ke kantor, bahkan telanjang kaki sekalipun. Jauh sebelum pandemi, perusahaan Yvonne sudah lebih dahulu menerapkan flexible working. Bagi Yvonne, tidak peduli kapan karyawannya bekerja, asalkan pekerjaannya selesai. Dia menggambarkan seperti ini.
Jika karyawannya adalah seorang berselancar, maka apabila mereka ingin berselancar di hari kerja jam 2 siang, ya nggak apa-apa, asalkan dia sudah menunaikan tanggung jawabnya dalam bekerja. Keputusan Yvonne untuk mendonasikan 98% saham perusahaannya demi kampanye perubahan iklim tidak terjadi dalam semalam. Selama puluhan tahun, perusahaan miliknya rutin mengalokasikan 1% dari penjualannya untuk menyelamatkan lingkungan. Wajar saja semua berakar pada kecintaannya pada gunung, laut, dan alam bebas. Namun yang banyak membuat orang kaget adalah cara Yvonne mendonasikan saham perusahaannya. Dia menggunakan sesuatu yang dinamakan 501c4. Sebagai informasi, 501c4 adalah sebuah organisasi kesejahteraan sosial, seperti lembaga amal tapi tidak juga. Bedanya, organisasi ini diperbolehkan untuk menggunakan dananya demi kegiatan politik. Di masa lalu, 501c4 sempat menarik berbagai perhatian. Tidak semuanya positif karena dianggap menggunakan uang gelap untuk kebutuhan politik. Mungkin sebagai penjelasan, uang gelap di sini artinya organisasi tersebut tidak perlu mempublikasikan siapa penyumbangnya kepada publik, bahkan juga kepada lembaga pemerintah seperti Komisi Pemilihan Umum Amerika Serikat atau Badan Pajak Amerika Serikat. Menariknya lagi, jika kamu mendonasikan uang ke dalam organisasi ini, kamu tidak mendapatkan pengurangan pajak, tapi kamu juga tidak perlu membayar pajak hadiah federal. Memang tidak semua organisasi 501c4 dibuat untuk mempengaruhi kebijakan politik. Misalnya, organisasi Miss Amerika menggunakan format organisasi 501c4. Klub sepak bola lokal juga menggunakan format yang sama. Namun diperbolehkannya 501c4 untuk masuk ke dalam kegiatan politik mungkin jadi salah satu pertimbangan Yvonne kenapa akhirnya dia memutuskan untuk mendonasikan saham perusahaannya ke dalam organisasi dengan format itu. Maklum saja, sejak awal perusahaannya berdiri, dia sudah berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang ramah lingkungan sebisa mungkin dan mendorong perusahaan di Amerika Serikat untuk mendonasikan 1% dari penjualan kotornya demi menyelamatkan bumi. Saat ini, Yvonne mendonasikan 98% saham perusahaannya kepada sebuah organisasi yang baru dibentuk dalam format 501c4 bernama Hold Fast Collective. Menariknya, perpindahan sahamnya tidak dikenakan pajak hadiah dan semua keuntungan Patagonia di masa depan yang diberikan ke organisasi ini tidak akan dikenakan pajak penghasilan. Ini adalah perbedaan besarnya apabila Yvonne memberikan sahamnya kepada lembaga amal dengan format yang lain, karena dia harus membayar pajak capital gain sekitar 9,8 triliun rupiah. Yvonne juga memastikan kalau Patagonia tidak akan dijual. 2% sisa saham yang dimilikinya diberikan kepada dana amanah keluarga dan memiliki 100% hak suara. Jadi keluarganya terus memiliki kuasa penuh untuk keberlangsungan perusahaan, memastikan kesejahteraan karyawan, dan juga memastikan Patagonia untuk terus berkomitmen dalam menjaga lingkungan. Keputusan yang diambil oleh Yvonne tidak selalu dipandang positif. Beberapa pengamat mengatakan kalau ini merupakan cara untuk menghindari pajak. Ditambah lagi, dia bisa mengalokasikan dananya untuk kegiatan politik, asalkan secara umum mendukung kesejahteraan sosial. Misalnya, Yvonne bisa mengalokasikan 51% dananya untuk edukasi dan riset perubahan iklim, lalu 49% sisanya bisa digunakan untuk mendukung kandidat politik tertentu yang bisa mensuarakan agenda yang diusung oleh Yvonne. Hal ini membuat khawatir banyak orang. Mereka tidak ingin politik hanya dibentuk oleh orang kaya. Gimana menurut kamu? Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.